Diriset di majalah antropologi lingkungan namanya National Geographic, Nat Geo. Seorang periset tertarik untuk mengetahui etimologi dari kata bajingan. Dan dia tulis di sebuah jurnal internasional. Kata bajingan itu datang dari tradisi Mataram. Arti letterleknya, letterlek apa bahasa Inggrisnya? Arti harfiahnya adalah penari gerobak, kusir gerobak sapi. Sampai sekarang masih ada komunitas bajingan di Jogja. Paguyuban kusir kereta. Roda dokar ya, dokar yang cari sapi. Dan di zaman perjuangan kemerdekaan, banyak pahlawan disembunyikan di dalam gerobak itu supaya tak terlihat oleh Belanda, ditimbun pakai jerami. Jadi seorang bajingan orang baik. Dia membawa makanan para pejuang. Dia antar emak-emak zaman Mataram pergi ke dukun. Jadi apa problemnya dengan saya? Yang jadi masalah adalah pengetahuan kita tentang asal usul peristiwa. Itu yang dimaksud tadi oleh Gus. Gus yang mengerikan, dia banyak ketipan. Ucok, kita panggilnya Ucok itu. Dia sebetulnya orang Batak. Jadi saya mau terangkan itu dulu, ini karena kebetulan dapat di WA grup saya, di handphone saya sekarang bertambah kira-kira dihitung tadi 70 sampai 75 grup baru. Jadi handphone saya berada kemana-mana, nomornya dimasukkan ke dalam grup untuk membuli saya. Di grup depan Rocky anjing, babi kau tuh. Oke, nggak ada soal. Jadi Anda bayangkan kemarahan diucapkan lewat WA, bukannya lewat mimbar akademis semacam ini. Beberapa politisi senior bahkan PDIP, Gerindra, Rocky, kamu minta maaf pada Jokowi. Terus salah saya apa pada Pak Jokowi? Kan problemnya di situ. Karena Anda telah menghina kepala negara. Di mana saya menghina Jokowi, di mana saya menghina kepala negara? Dia bilang saya harus minta maaf pada Jokowi karena saya menghina kepala negara. Jadi kesalahan saya pada Jokowi apa pada kepala negara? Coba Anda bayangkan logikanya. Yang saya kritik berkali-kali, bertahun-tahun adalah kebijakan seorang presiden. Presiden itu tersebut seorang karena fisiknya orang, bukan barang. Tapi dianggap saya menghina martabat presiden. Presiden itu tidak punya martabat karena dia fungsi. Dia lembaga. Pada terangkan pelan-pelan ya. Martabat itu melekat pada manusia karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti kesubhanaan dia. Itu namanya martabat. Presiden dapat martabat dari siapa? Dari saya, dari rakyat. Yang boleh mengambil martabat presiden adalah orang yang memilihnya. Itu dasar berpikirnya. Jadi tidak ada yang namanya martabat menteri, martabat presiden, martabat lurah. Mereka semua dipilih oleh rakyat. Martabat melekat pada manusia seumur hidup. Presiden 5 tahun doang, mana ada martabat 5 tahunan? Kan gila cara berpikirnya. Perlu dicatat ya, tujuan Rocky itu sasarannya kepada orang-orang awam yang tidak paham politik, yang tidak ngerti orang ini berbicara atas dasar kepentingan atau ideal. Rocky jago sekali membiaskan maksud dan tujuan politik. Jago dia. Makanya orang itu bisa gampang ditipu dengan ucapan-ucapan Rocky seolah-olah itu ideal. Dia punya argumentasi apa-apa gitu loh.
Padahal kalimat itu, bahasa bajingan itu untuk disematkan kepada hal yang positif itu sudah sangat tidak relevan untuk zaman hari ini. Ya, tidak relevan. Kalaupun memang asal usulnya di zaman Mataram, saya sudah terangkan tadi, tetapi bahasa ini sudah tidak berguna untuk sesuatu yang baik di zaman sekarang, bahasa bajingan. Ya. Tidak, zaman sekarang memakai kalimat bajingan itu untuk sesuatu yang buruk. Konotasinya, maksud dan tujuannya kepada sesuatu yang buruk. Itu fakta. Itu fakta. Karena bahasa itu satu kali lagi selalu saya terangkan di dalam kemudian menanggapi hal ini. Fungsi bahasa itu untuk memahami apa maksud dan tujuan seseorang. Itu fungsi bahasa. Dulu mungkin iya bahasa bajingan dipakai untuk penarik delman lah kalau zaman sekarang, delman tetapi pakai sapi ya, untuk kemudian melindungi para pahlawan. Mungkin iya dulu seperti itu, tapi sekarang apakah iya bahasa bajingan tujuannya seperti itu? Enggak. Bahasa untuk mengutuk seseorang. Itu bahasa. Dan saya yakin Rocky paham betul bahasa itu fungsinya untuk apa. Dari zaman ke zaman mungkin bahasa ini relevansinya bagaimana, penerapannya seperti apa. Bisa jadi berbeda-beda. Dan yang kita tangkap sekarang bahasa bajingan itu untuk mengutuk seseorang, bukan untuk melindungi seseorang. Tuh, maka satu kali lagi, sasaran Rocky itu orang-orang yang awam, yang tidak paham maksud dan tujuan seorang politikus. Dia itu sudah menjelma sebagai seorang politikus, Rocky. Ada maksud dan tujuan dia ngomong itu. Tidak murni ideal menurut saya. Ada maksud dan tujuan politik di balik dia seperti itu. Nyerang Jokowi, nyerang pemerintahan, menyebut bajingan, menyebut tolol. Itu ada maksud dan tujuan politik. Apalagi sekarang mendekati Pilpres. Kebayangkan? Dia ngomong Gerindra, dia ngomong kemudian PDIP. Apa coba maksud dan tujuannya? Mengendorse siapa Rocky Gerung? Kan cuma hanya satu capres yang tersisa. Anies Rashid Baswedan. Coba mikir. Yang diuntungkan dari Rocky ngomong seperti itu apa? Siapa? Kan Anies yang membawa visi misi perubahan. Itu maksud dan tujuan politik maksudnya. Dia mendiskreditkan, dia mengkerdilkan, dia menghinakan presiden dengan argumentasi macam-macam, ideal segala macam. Saya sebagai pengkritik boleh dong, punya hak dong saya kebebasan berpendapat. Dong ini negara demokrasi. Iya. Tetapi catat, Rocky itu sudah menjelma bukan sebagai seorang akademisi. Ketika dia berbicara itu serat kepentingan politik. Ini yang harus dipahami. Makanya jangan terkecoh. Jangan terkecoh, saudara ya. Narasi-narasi dia itu serat kepentingan. Makanya sekali lagi, kalau tidak terbiasa berpikir politik, ya, penangkap ucapan Rocky itu luar biasa. Dia selalu punya argumentasi segala macam. Nah itu. Padahal kalau kita sudah terbiasa aja berpikir, ini yang ngomong siapa? Ke arah mana dia berbicara? Maksud dan tujuannya apa? Untuk mencerdaskan masyarakat atau untuk kemudian mengkelabui masyarakat? Membiaskan. Tujuan itu kan keindahan para politisi. Jagonya para politisi itu salah satunya. Membiaskan maksud dan tujuan. Ada kode tersirat di dalam dia berucap seperti itu. Ada dia mengendorse seseorang di dalam dia mengucapkan kalimat itu. Iya. Di samping kemudian untuk mengacaukan cara berpikir masyarakat dengan kalimat bajingan
yang mencoba dia kemas, dibungkus dengan baik segala macam, tetapi secara bersamaan dia sedang menyelundupkan maksud dan tujuan politik. Secara tidak sadar, masyarakat akan tergiring. Oh iya, oh iya, oh iya. Tapi bagi kami, bagi saya tidak akan terkecoh. Anda ngomong kemana, tujuannya apa, saya tahu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita cerdas, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.